Bidadari, chapter 77. Pecahkan saja biar ramai. Astagfirullah. Hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Aida ketika semua yang ada di meja itu disapu bersih tanpa ada alasan yang diberikan oleh orang yang melakukannya. Aduh, ya Rob, kakiku sakit, panas. Namun ada sesuatu di dalam lubuk hati Aida yang mengeluh perih di saat dia menggeser kakinya itu. Hanya Aida yang merasakan di kakinya ada getaran seperti dia menginjak sesuatu dan menjadi remahan sebab berat tubuhnya tidak bisa ditopang oleh benda itu. Aku menginjak beling, dingin, ini pasti gelas motis tadi. Tapi tentu saja Aida yang menggeser kakinya itu tidak menunduk ke bawah untuk melihat sesuatu yang diinjaknya atau mengeluh karena perih. Sesaat tadi di awal, Aida merasakan panas yang terasa sangat panas sekali di kedua kakinya. Jelas panas karena ketumpahan makanan yang memang baru diturunkan dari kompor. Jadi kebayang rasanya ketika kena guyur air panas itu kan? Ya, walaupun sudah dalam bentuk cairan yang lebih mengental, sup krim ayam brokoli, tapi tetap saja itu tadi dididihkan. Bahkan titik didih pastinya lebih tinggi dari air panas biasa. Tapi Aida tak menunjukkan keperihannya. Apa ada masalah dengan makanannya? Malah Aida buka suara dan menatap Reiko tegas saat dia bicara begini. Kalau Bapak tidak suka, tidak perlu harus membanting seperti itu. Tinggal katakan pada saya untuk menyiapkan makanan baru, Pak. Kan Bapak punya mulut. Sekarang pipi kirinya pun harus merasakan panas yang membuat kemeng saat tangan kanan pria di hadapannya mendarat cepat di wajahnya. Sudah Aida menahan sakit di kakinya, yang satu terkena beling dan yang satu masih terkena air panas. Namun dia tidak mau menggesernya. Entah karena alasan apa dia menahan semuanya. Tapi sungguh Aida tidak paham penyebab kemarahan orang di hadapannya. Sakit pipiku. Dan haruskah sekarang dia menangis, mengeluh sakit, atau mungkin meminta maaf saja supaya jelas apa sebenarnya masalahnya? Sebelah sininya belum, Pak. Malah dengan berani, tangan kanan Aida bergerak menunjuk pipi kanannya sendiri, sengaja menyindir. Dan kenapa dia masih diam saja dan menatapku begitu? Salahku di mana? Hei, Royko otak micin. Kesal dalam hati Aida yang berusaha untuk ditahan olehnya. Kalau Bapak masih mau diam seperti itu ya silakan. Tapi saya mau membereskan semua yang sudah Bapak berantakin ini. Keluh Aida. Dia sama sekali tidak gentar dengan tatapan garang Reiko. Bahkan tidak ada sedikit pun air mata yang ingin dikeluarkannya. Meskipun saat ini rasa sakit di kaki dua-duanya mengiris hatinya. Andaikan dia tidak mementingkan harga dirinya, maka Aida lebih memilih untuk duduk dan mengurusi kakinya yang terasa panas terbakar. Tapi tidak dengan Aida yang sekarang. Dia justru menggerakkan tangannya selesai bicara untuk mengambil lap di meja. Tapi, bagaimana caramu membereskan berantakan di hidupku? Lepaskan tangan saya, Pak. Aida bicara begini sambil menahan lagi sesuatu yang membuat dirinya ingin sekali menangis. Aduh, sudah panas terbakar, kakiku sakit sekali. Aku menginjak keramik, lebih tajam lagi pecahannya. Entahlah, campur aduk hati Aida sekarang. Dia tidak menyangka kalau saat mau mengambil lap tadi, ada gerakan dari tangan pria di hadapannya yang justru menarik lengan tangan kanannya. Terpaksa kaki kanan Aida jadi maju ke depan dan terkena pecahan beling yang runcing. Lepaskan tangan saya, Pak Reiko Byakta Adiwijaya. Anda enggak tuli kan? Aida meminta lagi karena memang Reiko tidak bicara apapun, tapi masih mencengkram tangannya begitu kencang. Inilah yang menyebabkan dirinya harus berdiri di atas beling-beling itu makin lama.
Tidak, aku tidak boleh memekik. Aku tidak boleh meminta dirinya mengasihaniku karena beling-beling ini atau supnya. Jangan harap Aida akan menangis atau minta belas kasihan untuk apa yang sudah dilakukan oleh suaminya itu. Dia hanya berusaha untuk melepaskan tangannya saja yang mencoba melonggarkan cengkeraman. Itu pun dengan matanya yang tetap menatap netra Reiko. Aduh, dia makanya apa sih? Bisa punya tenaga sekuat ini? Bisa biru-biru tanganku kalau tidak dilepaskan? Protes hati Aida yang postur tubuhnya saja dengan Reiko kalah jauh. Ukuran tangannya dengan tangan Reiko pun jauh. Jelas saja tak berhasil. Apa yang kau rencanakan pada keluargaku? Oh, baguslah. Saya pikir Anda sudah mulai tuli. Jawab aku. Apa yang kau rencanakan? Biasalah Reiko, kalau dia sedang marah, dia bicaranya memang seperti ini. Kau lupa menambahkan huruf M di kata ganti orang. Apa sih? Merencanakan apa maksudnya? Aida tak paham. Di sini dia mau berpikir juga bingung, harus memikirkan apa, dan ditambah lagi dengan kondisi kakinya hampir saja Aida oleng. Kakiku sakit, aduh, perih banget. Nih orang mau ngomong apa sih? Siapa merencanakan apa? Aku tidak menyembunyikan apapun kan di folderku kemarin. Aku juga tidak mau mengebom apartemennya kok. Aida tak paham, dan kalau Reiko tidak memegang tangannya sekarang begitu kencang, mungkin saja Aida saat ini sudah terjatuh karena kakinya benar-benar terasa mulai lemas dan sakit tak tertahankan perihnya. Cih, jangan pura-pura polos di depanku. Reiko masih tetap ketus padanya. Apa kau berniat memeras keluargaku? Berpura-pura baik tapi berhati iblis? Lah, dia yang punya kelakuan seperti iblis, kok aku yang disalahin? Pikir Aida yang mendengar itu, justru dia malah membuka mulutnya sedikit. Untung saja aku tidak mudah tertipu oleh wanita seperti dirimu. Pura-pura menunjukkan kebaikannya, tapi semua itu sampah. Saya benar-benar gak ngerti, Pak. Keluh Aida lagi sambil berusaha untuk mundur. Aduh, kenapa dia malah menarik tubuhku semakin dekat begini? Nempel. Aduh, Gusti Pangeran. Aida tidak mau berdekatan dengan Reiko, apalagi dia harus sampai ketarik hingga pakaian mereka itu menempel. Makanya Aida berusaha mundur, tapi yang ada kakinya malah terkena beling yang lain. Dan pria itu masih tetap mempertahankan tangannya. Apa di awal kau sebenarnya ingin mengajukan kontrak pernikahan denganku? Atau justru kau berusaha untuk mencari keuntungan lebih dariku? Pak, bukannya Anda yang mengajukan kontrak pernikahan? Kenapa jadi mengkambing hitamkan saya terus sih? Oh ya Rob, kakiku sudah sakit sekali dan sekarang dia menamparku lagi di pipi yang sama. Dan ini asin. Aida tak tahu apa yang ada di dalam benak Reiko. Tapi sekarang tamparan di tempat yang sama dalam intensitas waktu yang cukup dekat itu rasanya sudah berhasil membuat bibir Aida sepertinya robek dan mengeluarkan cairan darah hingga dia merasakan sesuatu cairan asin tadi dengan indera pengecapnya. Masih mau berpura-pura? Suara Reiko meninggi. Kau sengaja berakting menjadi wanita baik-baik, mendekat dengan kekuranganmu agar dikasihani dan membawa-bawa agama. Tapi itu semua adalah caramu menjual diri pada keluargaku. Padahal sebenarnya kau sama brengseknya seperti wanita di luaran. Semuanya demi uang kan? Oh, jadi menurut Bapak begitu? Aida menjawabnya dengan sesuatu yang dibalikkan lagi pada orang yang bertanya. Gila, kesambet apa dia pagi-pagi menuduhku begitu? Makanya sholat biar nggak banyak setan di sekelilingmu. Hati Aida berdecak di saat Reiko mulai bicara lagi. Menurutku begitu, karena tidak jelas apa keinginanmu. Jika kau memang sudah memiliki kekasih, kenapa kau menyusahkan aku, Brigita, dan keluargaku semua dari awal? Reiko makin murka.
Kenapa kau harus menerima lamaran dari kakekku? Kenapa tidak katakan saja pada mereka kalau kau ini sudah punya kekasih dan bilang pada kakekku kalau kau hanya butuh uang untuk kehidupan keluargamu dan mungkin membiayai adikmu sekolah tanpa harus menyeretku hidup denganmu begini dan membuat kekasihku sampai depresi karena pernikahan ini. Sakit kakiku, aduh, pelingnya bisa masuk ke dalam ini. Reiko benar-benar menyeret Aida dengan mencengkram tangan kanannya tadi. Dia membawa wanita itu ke satu tempat di dapur tersebut. Lihat itu. Reiko membuka tempat sampahnya dan memang masih ada satu kotak obat di dalam sana. Pria itu sendiri memasukkan tangannya ke dalam dan membawa obatnya di hadapan wajah Aida. Brigita tidak harus meminum obat-obatan ini kalau kita tidak jadi menikah. Dan seharusnya kau mengatakan pada keluargaku tentang laki-laki itu, bukan dengan menyiksa kekasihku dengan setuju pada pernikahan ini dan membuat hubungan kami sulit. Di kata terakhirnya, Reiko meninggikan suaranya sehingga Aida sedikit berkedip karena sangat mengganggu telinganya. Tunggu, Bapak tadi bilang apa? Tapi itu tidak menjadi fokus utamanya. Aida sudah terlanjur fokus pada pembicaraan mereka dan ingin penjelasan lebih untuk membuktikan telinganya tak salah dengar. Mau berpura-pura, mencari alasan lain. Tapi bukannya menjawab, Reiko malah tampak lebih kesal lagi sehingga dengan kedua tangannya, bruk,